Ada pengalaman menarik nggak di sana? Alhamdulillah Pak, dulu ada Porsenap, ya. Apa tuh? Pekan olahraga dan Oh. seni Oh. buat napi. Hmm. Jadi antar lapas, antar rutan itu dipertandingkan, Ditandingkan. kayak futsal, tenis meja, nyanyi, Oh, vokal gitu. grup, Oh gitu. ada lombanya. Yang menyedihkan, pengalaman yang menyedihkan sama situ. Yang Buat- bener-bener merasa, aduh, gini ya hidup jadi pesantren, santri di Paledang. Yang Tidur jongkok, tidur jongkok ngalamin tidur jongkok 3 hari. karena Masuk lagi kan, yang baru udah masuk ke blok B. Ya, ke Belum. belum. masih di rutan dulu. Tidur jongkok itu, Tidur jongkok, ya Allah Pak, ini yang namanya kaki, pegel banget ya. ujung-ujungnya Jadi Sama- dengkul ketemu dengkul gitu tidurnya. iya, Buset, dah. berhadapan-depan. Itu orang-orang atas tahu nggak itu kondisi kayak gitu dia? Tahu ya. Nggak boleh. Apa? Kenapa lo? Hah? Ada apa? Kenapa? Sorry. Minum dulu. Minum dulu. Pahit ya? Ya udah, iklan dulu. Yes, minum sih. Udah makan. Kenapa lo? Sambut lo? Hah? Enggak, Hah? enggak. Kesambet? Serius lo? Ada sesuatu yang kamu lihat? Makan dulu. Ya gitu ya. Menceritakan masa lalu yang traumatis mah nggak mudah. Udah cukup lama sebenarnya, tahun 2017 ya, 16, 17. Ya udah lupa, tapi ini kayak ngorek-ngorek luka lama ya. Ya ini kalau di apa namanya istilahnya, segmennya ini catatan bawah tanah, bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak semua orang atau banyak orang tahu, masyarakat umum tahu apa yang terjadi di kehidupan ini, bahwa ada kehidupan yang membayangkannya saja kita nggak bisa. Dari mana dia dulu pernah ngalami, mungkin kita nggak akan survive, nggak bisa hidup kita di situ, karena bisa dibilang manusia direduksi, direndahkan, jadi bukan dianggap manusia, tapi sekedar data, angka. Sudah bukan makhluk yang bermartabat, diperlakukan seperti itu ya, kayak gitu ya. Ya ini sekedar catatan bawah tanah tentang kehidupan di dalam tanda kutip tadi, pesantren.
kita sebut pesantren karena ingin memperhalus ya, memperhalus bahwa itu bukan sesuatu yang inilah ya kan, bagian dari kita belajar hidup ya kan. Hidup ini kan sebenarnya kayak orang sekolah ya kan, hidup ini kayak orang sekolah. Kalau kita belajar dengan benar, misi testing kehidupan dengan benar ya kita naik kelas. Tapi kalau kita sembrono ya pasti ada akibatnya. Oke, kita isi dulu dah dengan lagu. Di Silakan. sana dia bilang, Pak, nggak ada lowongan. Di sana dia bilang harus ada uang jaminan. Kalau bahasa Inggrisnya uang apa? Uang pelicin ya, Pak? Ya. Uang habis kesana kemari, nggak dapat gawean. Katanya nggak ada lowongan, Pak. Ya. Akhirnya si Rae mumet lontang-lantung di jalanan. Zaman sekarang yang penting, Pak, harus ada kemauan. Gak ada istilahnya malu, gengsi-gengsian. Kalau malu gak makan, gengsi gak ada yang peduli. Tampang keren tapi status pengangguran, anak istri kelaparan. Jangan sampai masuk paledang gara-gara pengangguran. Iya, iya. Oke. Ya, kita ganti topik ya. Iya. Terlalu itu ya. Nggih. Yang penting saya dulu pernah baca buku karangan penulis dari Rusia namanya, kalau cara saya ngucapinnya Solzhenitsyn ya. Jadi dia itu penulis dari Rusia. Terus dia pernah dibuang ke kamp konsentrasi ya, di Gulag. Di Rusia sana ada tuh, Siberia, Gulag. Nah, pengalaman dia selama di Gulag itu kemudian dia tulis, dia ceritakan, judul bukunya Sehari dalam Kehidupan Ivan Denisovich. Dia di situ menceritakan beberapa karakter macam-macam. Ada yang masih dengan, kalau itu kan tahanan politik kan, jadi dia mungkin agak beda ya. Tapi memang dicampur sih ya, tahanan politik, tahanan itu dicampur. Tapi banyak kan tahanan politik dibuang, nggak berbeda pandangan politik dengan pemerintah waktu itu kan. Tadinya kerajaan kan, terus kemudian jadi itu Soviet itu komunis, jadi yang berbeda pandangan politiknya dengan pemerintahan yang komunis itu akan dibuang ke Gulag. Ada yang masih mempertahankan idealismenya, ada yang kemudian justru jatuh ke nilai kemanusiaannya. Dia sudah ada kayak bukan manusia lagi gitu kan, menjual orang istilahnya supaya dia dapat sesuatu. Tapi ada juga yang dia, saya saya tetap manusia, saya berusaha untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan saya, tetapi juga saya tetap pragmatis. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah survive, bertahan hidup. Gimana caranya saya bertahan hidup? Karena kalau di sana sehari dijatah tuh makan satu tahanan itu paling berapa pon roti. Setiap tahanan dikasih jatah tuh roti untuk sehari, besoknya juga gitu. Ya sekian pon roti itu kan nggak cukup untuk sebenarnya. Nah, kadang-kadang mereka berusaha untuk nambah porsi, entah dengan jualan apa, entah dengan barter apa, pokoknya kayak gitu loh. Ya bisa sih, di sana juga bisa, Pak. Kayak gitu kan? Jadi semisal
tembakau atau rokok atau apa, Tenaga, picit, heeh. nyuciin baju. Ya. Ada Yang saya gitu. suka motonya di situ dia yang eh, akhirnya saya adopsi dalam kehidupan saya pribadi adalah satu hari terlewati. Dia nggak terlalu mikir panjang, nggak terlalu mikir jauh-jauh ke depan. Yang penting hari ini satu hari terlewati. Jadi setelah saya udah malam, saya tidur dalam keadaan kenyang. Besok nggak tahu, gitu kan. Yang penting hari ini sudah terlewati, saya bisa tidur dalam keadaan perut kenyang karena rasanya gimana tidur dalam keadaan kelaparan, gitu kan. Jadi akhirnya moto dia itu, pokoknya satu hari terlewati. Entah gimana caranya satu hari terlewati. Nggak usah ngitung hari udah, kayak lagunya si apa kayak Krisdayanti. Dia hanya berpikir gimana hari ini saya survive, hari ini saya bisa makan, nanti malam saya tidur tidak dalam keadaan kelaparan. Gitu. Mungkin kamu juga ngalami kayak gitu kali ya. Yang saya rasakan kemarin, jadi kan ada korpe kamar gitu Pak, yang ngurusin kamar, yang bersih-bersih, mandi aja kan ngantri. Iya, iya, iya. Kalau masalah makanan ada jatahnya. Iya. Ya alhamdulillah lah kalau makanan mah. Yang jelas intinya kamu survive lah. Ya. Kamu tidak jatuh ke lubang, ya kan? Ke lubang kebinatangan, ya kan? Kemudian dari manusia terdegradasi mengalami kemerosotan moral menjadi bukan manusia, ya kan? Dengan entah gimana caranya, dengan cara-cara yang brutal, yang busuk, dia bisa hidup di atas penderitaan orang lain, gitu ya, bersama napi gitu misalnya. Ya. Ya kan pada dasarnya kita sama-sama manusia. Iya, ya manusia. Yang namanya iri melihat yang namanya kehidupan normal mah wajar. Tapi kamu pernah ngalamin kelaparan gitu di sana? Udah. Kalau kelaparan sih enggak Pak. Enggak ya? Enggak pernah ya? Terjamin kan? Kan ada jatahnya. Yang paling mahal di situ apa? Rokok. Rokok. Kalau biasanya tahanan kan kalau saya baca-baca saya lihat di film-film itu memang rokok itu menjadi sesuatu ya komoditas lah ya. Terus harapanmu setelah pernah kamu mengalami seperti itu, harapanmu untuk pesantren Paledang apa ke depannya gimana? Buat Misalnya nih ada pemerintah atau orang-orang dari Departemen Hukum dan HAM gitu, harapanmu apa ke depan? ya tolonglah kayak makannya diperhatikan lah, jangan kayak lauk tempe. Kenapa disebut tempe itu? Karena warnanya kuning doang Pak, kuning kunyit. Asinnya aja belum tentu. Berasnya busuk atau apa, pernah ngalamin nggak? Ada apa belatung atau ada apa? Enggak ya, masih wajar lah. Masih wajar kalau berasnya. Cuma memang lauknya kurang gizi lah, kurang. Itu mungkin nggak sebenarnya dari atas itu sebenarnya dana ada lah gitu, tapi di bawah kemudian cuma dapatnya cuma tempe celup gitu. Sebenarnya kemungkinan ada nggak? Pernah dengar gitu nggak ya? Kan kayak lauk itu ada macamnya Pak, pakai tempe, sayur, terus daging. Oh ada juga daging. Ada Dari dari rutan. Telur ada. Ada juga ya. Jadi sebenarnya lumayan ya, sebenarnya nggak terlalu itu. Yang menjadi
merasa menjadi koyok ora diwongke, nggak dimanusiakan itu ya cuma karena tidurnya itu yang tempatnya sempit. Sama makannya kadang rebut juga kan Pak. Berebut ya, karena jatahnya kurang dari jumlah orang yang ada di situ ya. Perlakuan sadis itu dari sipir pernah alami nggak? Atau kamu justru termasuk yang bersahabat? Kalau saya mah alhamdulillah Pak, dulu Deket ya, jadi survive gitu ya. Yang penting survive-nya itu sih ya. Ya gimana caranya? Ya benar sih. asal kita mau berkerajinan, insya Allah Pak. Jadi kamu tertolongnya karena kamu kreatif ya. Kreatif bikin apa aja sih? Kayak misal di krianya mau bikin kapal-kapalan, kapal pinisi itu tuh Nah, dari bambu, nah, terus bikin kapal-kapalan dari kertas koran yang digulung-gulung, dibentuk. Ada. Cuman pintar ngelukis nih, gambar. Pakai nggak situ? Pakai. Pakai ya. Kita bikin indah kemarin. Sono ya. Ya. Masuk ada prestasinya lah di sana. Ya alhamdulillah makanya bisa pulang dengan Dari misi ya. Lebih cepat dari yang disegerakan. iya, bagus lah. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, kalau kita kreatif ya, kemudian kita Gimana kita ngebawanya Pak? iya benar. Hidup lah. Mau gimana caranya hidup, tapi tidak dengan cara menginjak orang lain gitu ya. Tapi dari kreativitas kita, dari ini kita. Oke. Ada lagu lagi untuk penutup lah. Yang optimis, yang optimis. Minum. Kami bocah-bocah pewaris negeri, bertekad tinggi dan selalu mengabdi, demi berkibarnya sang merah putih, kan ku jaga walau sampai mati. Gimana Pak? Nah, iya dong. Dengan semangat juang 45, kita tekadkan perdamaian. Mana? Gria. Ya, dunia lah. Duhai ibu bapak negeri tercinta, bimbinglah kami berjiwa Pancasila. Satu nusa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Saling menghormati, saling Menghargai. Oke. hak asasi manusia, Ya. hidup rukun dan berbahagia. Kudu bahagia Pak. Ya. Saudaraku yang ada di pojok sana, gembiralah, gembira kita semua, walau makan Gorengan. sisa orang. Ya. Ini bukan sisa. Kuatkanlah imanmu, walau kau tidur alasannya koran, kudu kuat semangatnya. Salam dari kami bocah-bocah pewaris negeri, salam dari kami bocah pewaris negeri. Jangan sedih cuman tidur pakai koran. Posisi di alam bebas mah merdeka alhamdulillah. Ya. Daripada di sono Nah. resikonya kegedean Pak. Oke. Terima kasih sudah mau ngobrol ini dari catatan bawah tanah. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Oke. Amin. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih.